Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Baik, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu ibadahnya, yaitu ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kemudian tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum khatib naik mimbar, ada beberapa informasi yang DKM perlu sampaikan. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam adalah Al-Ustadz Tauhiddin LC, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang bertindak sebagai muadzin adalah Ustadz Maulana Ibrahim, dan waktu Jumat pada hari ini yaitu bertepatan pada jam 11:53. Kemudian insyaallah besok hari Sabtu pada subuh seperti biasa DKM Al-Faruq mengadakan kajian rutin yang insyaallah akan dibersamai oleh Al-Ustaz Khairul Yamin Abdul Mughni. Bagi para jemaah yang memiliki waktu, silakan nanti untuk mengikuti kajian tersebut. Kemudian terima kasih kepada para jemaah yang atas sumbangan dan infak sedekahnya atas pembangunan sarana dan prasarana Masjid Al-Faruq, kemudian TPA, adapun Yayasan Umar bin Khattab, yang alhamdulillah kali ini telah selesai ya, renovasi Masjid Al-Faruq, yang begitu diantaranya adalah atap-atap, kemudian pembersihan AC dan lain-lain. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda insyaallah. Kemudian diinformasikan juga kepada para jamaah yang apabila memiliki anak, silakan untuk mendaftarkan anak-anaknya nanti di hari Ahad dan hari Sabtu. Insyaallah akan diadakan perlombaan anak di bulan Ramadan. Itu yang mengadakan adalah DKM Al-Faruq bekerjasama dengan Kafilah Dakwah STD Muhammad Nasir. Insyaallah hari ini adalah hari terakhir pendaftaran bagi perlombaan anak-anak di bulan Ramadan, insyaallah. Kemudian diinformasikan kepada anak-anak yang di belakang, nanti jangan ngobrol. Kemudian kepada jemaah, silakan isi sop-sop terdepan yang kosong terlebih dahulu, dan yang bagi membawa HP silakan diselenkan HP-nya. Mungkin cukup sekian informasi dari DKM. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
المبعوث رحمة للعالمين وهو سيد الأولين والآخرين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa Ala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, tak lupa khatib ingatkan khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu amalun bi taatillah ala nuri minallah raja'a thawabillah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata karena mengharap pahala darinya. Wa tarku ma'siyatillah ala nuri minallah khaifata adabillah, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata karena takut dengan azabnya. Itulah takwa ma'asyiral muslimin, dan kita diperintahkan untuk senantiasa berbekal dengannya, karena inilah sebaik-baik bekal menuju kampung atau negeri yang abadi, kebaikan yang selama-lamanya. Juga kita mempersiapkannya dengan sebaik-baik bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Perjalanan pada setiap safar atau perjalanan di dunia saja, terkadang kita mempersiapkannya dengan sebaik-baik persiapan, sebaik-baik bekal, sebaik-baik persiapan. Maka demikianlah seharusnya untuk menuju negeri akhirat yang dia adalah abadal abad, forever, selama-lamanya. Maka tentu persiapan yang dibutuhkan juga harus betul-betul sebaik-baik bekal, sebanyak-banyaknya, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, selanjutnya khatib ingin menyampaikan tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan ini, sunnah utama di bulan Ramadan. Kita tahu ma'asyiral muslimin, ibadah siam adalah kewajiban di dalam bulan Ramadan ini. Tetapi di samping itu juga ada ibadah-ibadah sunnah yang utama, yang istimewa, yang juga memiliki pahala yang besar, mengiringi karena keutamaan Ramadan. Karena Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh diberkati, maka tentu amalan-amalan sunnah yang ada di dalamnya juga ikut menjadi besar pahalanya, ikut menyertai menjadi amalan utama dan istimewa. Maka seorang muslim di waktu dan fursah yang istimewa ini tidak boleh menyia-nyiakan, menghilangkan atau lewat begitu saja, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, ragima anfu rajulin, summa ragima anfu rajulin, summa ragima anfu rajulin. Celaka seorang, dan celakalah seorang, dan celakalah seorang. Man adraka Ramadan, summan salaka falam yughfarlah. Yang mendapati bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu darinya, akan tapi belum diampuni dosa-dosanya. Padahal tentunya banyak amal soleh, ketaatan yang harusnya bisa menggugurkan dosa-dosa. Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahun, idza syudini wal kabair. Nabi bahkan mengatakan Ramadan kepada Ramadan berikutnya menjadi penggugur dosa apabila dijauhi dosa-dosa besar. Menjadi penggugur dosa atas Ramadan di antara keduanya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Maka ma'asyiral muslimin, dosa-dosa atau sayyiat akan menjadi gugur atau berguguran dengan amal-amal ketaatan, apalagi amal-amal Ramadan di dalamnya. Nabi SAW bahkan menyebutkan keistimewaan yang luar biasa di antara umrah. Umrah ma'asyiral muslimin seperti haji bersama Rasulullah. Beliau mengatakan umratun
fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Berumrah di bulan Ramadan setara dengan berhaji bersamaku. Mungkin tidak akan pernah terbayang bagi kita berumrah bersama Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, karena zaman tidak mungkin kembali, waktu tidak mungkin terulang kembali. Akan tetapi ternyata ada amalan, ada ketaatan yang itu pahalanya setara bersama hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia umrah di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ibadah umrah di bulan Ramadan pahalanya setara dengan berhaji bersamaku. Maka ini ma'asyiral muslimin menunjukkan istimewanya bulan Ramadan dan umat Muhammad sekaligus, di mana istimewanya sangat besar, sampai pun amal yang kecil tapi pahalanya luar biasa. Ramadan momen yang luar biasa, momen yang sangat indah. Selain untuk mentarbiyah jiwa, juga untuk membersihkan baik lahiriah ataupun batin kita. Maka di antara amal-amal utama yang lainnya yang membantu kita untuk membersihkan dari dosa-dosa kita, di antaranya membaca Al-Quran, apalagi disertai dengan mentadaburinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, ataukah di hati mereka telah terkunci mati? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah mengatakan di sini, kenapakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran, atau jangan-jangan di hati mereka telah terkunci mati? Hanya ada dua, apakah hati yang hidup yang mau mentadaburi Al-Quran, karena fungsi hati adalah untuk merenung, berfikir, jernih. Itulah hati yang sehat, hati yang salim, yang menjadikan sukses seorang nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lihatlah, ketika Allah mengancam dari kalangan jin dan manusianya, atau manusia dan jinnya, untuk menjadi penghuni neraka jahanam, di antara kesalahan terbesar mereka adalah karena memiliki hati, tapi hatinya tidak digunakan untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dara'na fi jahannama katsiran minal jinni wal ins. Atau kebalikannya, lahum qulubun la yafqahuna biha. Alasannya adalah ketika Allah mengancam, sungguh kami jadikan kebanyakan untuk isi neraka jahanam ini adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan, tapi penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa ala. Walahum adanu la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, dan pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Maka mereka tidak ubahnya seperti binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Maka mereka itulah balhum adall, kata Allah. Bahkan lebih sesat lagi, lebih hina lagi dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka momentum Ramadan kita manfaatkan sebesar-besarnya, waktu-waktu yang ada sebisa mungkin untuk membaca Al-Quran, memperbanyaknya. Meskipun mungkin belum mampu untuk mentadaburinya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, fal hasanatu bi asyri amsalha. Lam akun alif lam min harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Terlebih Nabi SAW juga mengatakan, Al-Quran wasiyam yasfa'ani yaumal qiyamah. Puasa atau Al-Quran dan puasa, keduanya akan memberikan syafaat bagi pembacanya dan bagi yang berpuasa nanti kelak di hari kiamat. Manfaat yang besar saat kita tidak bisa menukar dolar ataupun harta kekayaan kita dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menukarnya dengan amal ketaatan, yaitu puasa akan menjadi syafaat. Membaca Al-Quran atau bacaan Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Maka inilah keutamaan yang luar biasa. Terlebih Ramadan, syahrul mubarak, syahrul unzila fihil Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran
baik secara sekaligus dari langit paling atas ke langit dunia ini atau Baitul Izzah secara sekaligus, totalitas, lalu menurunkannya berangsur-angsur atau bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, itu sepanjang atau selama 22 tahun lebih. Disitulah Nabi SAW mendapatkan wahyu demi wahyu sampai hingga akhirnya lengkap dan sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wahyu yang sangat berat, perintah di dalamnya, ahkam dan seterusnya. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, membacanya, mengamalkan kandungan di dalamnya, tentu mereka adalah orang-orang yang beruntung. Di antara amalan yang lainnya, ma'asyiral muslimin, adalah memperbanyak sedekah. Apalagi memberi makan orang-orang miskin, memberi buka orang-orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Karena Nabi SAW ajwadan nas, adalah Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan lebih dermawan lagi Nabi SAW itu di bulan Ramadan. Maka seorang hendaknya juga meniru dan mencontoh Nabi-Nya SAW untuk dia memperbanyak sedekah, memperbanyak berderma. Berderma dengan apapun yang dia mampu. Ketaatan sekecil apapun akan bernilai di sisi Allah SWT. Meskipun dengan separuh kurma. Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqun nar walau bisikki tamrah. Takutlah dengan neraka Allah SWT meskipun dengan sedekah separuh kurma. Sesungguhnya sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Tasaddaqu atau sadaqah, inna sadaqah tutfi ghadabar Rabb. Dalam hadis Nabi SAW, di antaranya Nabi mengatakan, sesungguhnya sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Kebayang tidak, kalau Anda sedekah kepada orang tukang beca atau orang-orang kecil, yang mungkin bagi mereka harta Anda itu sedikit, tapi bagi mereka sangat besar, sangat nikmat, sangat indah. Itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Bagaimana ketika kita saat di hadapan Allah Jalla wa'ala di hari kiamat, kita tidak bisa membayar atas kesalahan-kesalahan kita, tetapi murka Allah padam dengan sebab sedekah-sedekah kita. Yang mungkin sedekah itu nilainya kecil, tapi bagi orang-orang yang menerimanya sangatlah besar. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada yang kecil di hadapan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Nabi mengingatkan kita, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talq. Janganlah meremehkan kema'rufan sekecil apapun, meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan berwajah senyum, berwajah ceria, bukan bermuram durja. Ma'asyiral muslimin, ini adalah pahala-pahala yang melimpah. Apalagi di bulan yang mulia, di bulan yang penuh ketaatan, musim ketaatan. Barang siapa bercocok tanam dengan cocok tanam yang baik, disirami dengan siraman yang baik, tentu dia akan memanen kelak di hari kiamat dengan hasil panen yang baik, bahkan melimpah. Barang siapa yang memperbanyak ketaatan di dalamnya, maka akan menghasilkan panen raya yang sangat besar. Kemudian di antaranya, tadi dikatakan memberi makan orang miskin, atau memberi buka orang puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'imi syai'a. Nabi SAW mengatakan, barang siapa memberi makan atau memberi buka orang yang berbuka, orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang orang puasa tadi tanpa mengurangi orang yang berpuasa tadi. Subhanallah. Satu hari bisa kita kumpulkan pahala orang berpuasa mungkin 30, 50, bahkan 100 pahala orang yang puasa, ma'asyiral muslimin. Dengan 500 atau bahkan 100 dari makanan yang kita sedekahkan. Kita ingin mendapatkan pahala yang banyak seperti orang yang berpuasa 100 orang, maka sedekahkan pada 100 orang yang puasa. Mendapatkan 500 orang yang berpuasa pahalanya, 500 orang yang berpuasa. Demikianlah ma'asyiral muslimin maknanya. Karena tanpa mengurangi pahala mereka yang berpuasa, maka sangat azim, sangat besar. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, di antara ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk bahkan puasa itu sendiri ada sunah-sunahnya, keistimewaan yang agung dan luar biasa. Di antara Nabi mengatakan untuk mempersegerakan berbuka ketika sudah datang waktunya, atau mengakhirkan sahur. Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, la yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitra wa akharus sahur. Manusia senantiasa di atas kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nabi juga mengingatkan, tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Bersahurlah, karena sesungguhnya dalam ibadah sahur ini, dalam makan sahur ini ada keberkahan.
Tasahharu wa khaliful yahud. Nabi juga mengatakan bersahurlah karena selisihlah orang Yahudi. Karena mereka puasa tetapi tidak sahur. Lihatlah ma'asyiral muslimin, sunnah-sunnah ini adalah membuat murka musuh-musuh Allah, membuat murka orang-orang yang di luar Islam. Maka tentu kita sangat mencintai sunnah-sunnah yang demikian. Karena ibadah adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ibadah yang lainnya ma'asyiral muslimin, itikaf dan seterusnya. Amal-amal di bulan Ramadan ini istimewa, tapi yang paling penting dan yang tak kalah penting yang ingin diingatkan oleh khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, kepada jamaah sekalian, yaitu tentang amal-amal hati, untuk menjaga keikhlasan, kualitas setiap amal yang kita kerjakan, agar pasti tentu benar-benar ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, kemudian mengikuti dan mencontoh Nabi SAW. Karena berapapun amal kebaikan, jika tidak dibarengi dengan ikhlas dan mengikuti Nabi SAW, tentu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami hadapkan amalan yang telah mereka kerjakan di dunia, kami jadikan bagikan debu berterbangan. Wal iyadu billah, summa iyadu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dam wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin tidak boleh merasa bangga, merasa cukup atas amal ketaatan yang kita kerjakan. Kita harus selalu merasa kurang, berharap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal ketaatan yang kita kerjakan, juga takut kalau amal itu tidak diterima. Tidak boleh ujub, berbangga dengan amalan, karena sesungguhnya ujub membinasakan, menghancurkan, menjadikan kita mandek dalam beramal. Dalam satu perkataan yang indah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-halak fisnain, kehancuran dalam dua hal. Yang pertama adalah al-ujub, yaitu berbangga diri. Yang kedua adalah al-qunut, yaitu berputus asa. Al-Imam Ghazali memberikan penjelasan tentang makna ucapan dari Ibnu Mas'ud ini. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, maksud kenapa orang yang ujub bisa menghancurkan amalannya atau bisa menjadi orang yang binasa, karena orang yang ujub merasa dengan amalannya dia telah sukses, dia telah menang, dia telah punya banyak amalan, sehingga dia akhirnya mandek dan berhenti dari beramal, sehingga dari itu dia binasa, karena dia menganggap amalannya sudah banyak, sehingga dia tidak lagi mau mengamalkan. Dulu saya yang bangun ini, dulu saya sudah sedekah ini, dulu saya yang membangun masjid, dulu. Akhirnya orang yang ujub tidak punya kebaikan sedikit pun. Demikian yang kedua, orang yang kunut, yang berputus asa. Kenapa orang yang putus asa binasa? Karena kata Imam Ghazali, karena orang yang putus asa menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya, sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu dia binasa. Tidak mau kembali, padahal Allah sangat maha pengampun, sangat penyayang. Andaikan dia mau buka pintu rahmat Allah, pasti Allah akan membukanya. Maka ma'asyiral muslimin, dua hal ini menjadi barometer bagi kita, agar dalam setiap ketaatan, dalam setiap amal soleh, untuk kita tidak boleh merasa cukup, merasa bangga atas amalannya, dan juga jangan pernah kunut, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun dosa yang pernah kita kerjakan, sesungguhnya pintu rahmat Allah, pintu ampunan Allah Jalla wa'ala pasti terbuka bagi siapa yang mau mengetuknya. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membimbing kaum muslimin agar senantiasa berjalan di atas jalan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, jalan para sahabatnya, kemudian mengikuti mereka dengan baik dan mengamalkan sesuai dengan petunjuk mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والقران والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذه خاصة ومن سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون
وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Oh iya, Pak, penyebutan ya. Saya pernah di pasar Senen, Pak. Ah, Kita tinggalan.